Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat serial tutorial membuat blog artikel dari nol sampai online. Di episode pertama ini kita akan membahas persiapan dasar dan fondasi yang diperlukan untuk membangun blog kita. Untuk toolsnya ini, di series membuat blog artikel dari nol sampai online ini, beberapa yang akan kita pelajari pada episode pertama atau part pertama ini, yaitu pengenalan tools atau peralatan yang kita gunakan, atau software dasar yang akan kita gunakan pada pembuatan project ini, yaitu code editor, local server, dengan browser. 3 komponen utama yang akan kita gunakan. Terus kita akan membuat struktur dari folder project kita, terus dengan membuat template HTML dasar. Ya, pada part pertama ini itu dulu yang akan kita pelajari. Terus untuk kode editor, kita ada beberapa kode editor yang bisa kita gunakan, yaitu Visual Studio Code, terus Sublime Text, dan lain-lain. Kita rekomendasinya pakai Visual Studio. Teman-teman juga bisa menggunakan Sublime Text atau yang lainnya. Terus untuk download Visual Studio-nya bisa langsung download dari code.visualstudio.com. Ini situs resminya. Terus untuk extension yang akan kita gunakan, yaitu ini extension untuk Visual Studio Code ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan kode editor Visual Studio Code bisa menginstal extension ini, yaitu Live Server, PHP, Intel Fence, dan HTML CSS support. Untuk teman-teman untuk install extension ini bisa klik di extension ini, lalu cari extension yang akan teman-teman gunakan atau install. Terus untuk local servernya kita rekomendasinya pakai XMPP. Karena sini juga kita akan menggunakan XMPP. Terus teman-teman juga bisa mendownload XMPP-nya dari sini, apache friends.org. Terus kita butuh XMPP ini untuk menjalankan PHP dan SQL, karena project kita ini akan berlanjut sampai kita bisa gunakan atau sampai online. Terus untuk browsernya, teman-teman bisa menggunakan Chrome, Firefox, dan Microsoft Edge, dan lain-lain. Tapi kita rekomendasinya di sini pakai Chrome. Oke, untuk struktur blognya seperti ini. Sini untuk struktur blognya kita gunakan seperti ini. Ada folder my blog. Di folder my blognya kita buat ada folder assets, folder adminnya dengan includes sekalian dengan folder uploadnya. Untuk masing-masing folder ini, untuk folder my blognya ini tempat project kita. Semua project blog kita ada di my blog. Terus untuk assetsnya, kita akan menyimpan semua file status kita seperti CSS, dengan image. Untuk CSS-nya kita akan memiliki file style CSS. Untuk JS-nya nanti kita akan membuat file main.js. Oke, untuk folder admin akan berisi semua file untuk panel admin. Itu ada index.php untuk adminnya, ada artikel.php untuk adminnya, terus ada kategori.php untuk admin. Terus ada folder includes. Pada folder include ini akan berisi file-file yang sering digunakan, seperti header, footer, file konfigurasi database, dan fungsi helper. Terus pada folder uploads kita akan memiliki
folder articles lagi. Nah, di folder articlesnya nanti dimana seperti gambar artikel dan file-file pendukung lainnya. Untuk home-nya kita menggunakan index.php. Terus langsung saja kita pada pembahasannya, yaitu kita membuat template HTML-nya dulu. Kita akan membuat template HTML. Oke, kita buat saja file baru, terus buat template-nya dulu. Tulis saja template, terserah teman-teman mau buat tulisnya template atau apa ya, itu terserah teman-teman. Kita pertama-tama kita gunakan dulu format tipe filenya HTML. Oke. Nah, untuk kalau di VS Code cukup kita klik masukkan tanda seru, kita akan mendapatkan struktur dasar dari HTML5. Itu di sini untuk website HTML-nya ini adalah deklarasi dokumen HTML5 dan kita set ke bahasa Inggris. Kita juga bisa set ke bahasa Indonesia menggunakan ID, tapi kita maunya menggunakan bahasa Indonesia saja. Kita save. Terus untuk head-nya, untuk head ini di bagian head ada char set UTF-8. Ini untuk mendukung karakter universal. Terus untuk metanya, ini viewport meta tag. Ini penting untuk responsif desainnya, desain yang responsif, desain sistem yang responsif. Terus untuk title ya terserah kita menggunakan title apa. Di sini kita buat saja title-nya itu my blog. Ya, seperti ini. My blog atau my blog ini ya. Terserah teman-teman mau buat my blog atau langsung saja buat nama blog dari teman-teman. Terus untuk CSS ya, CSS kita buat saja di sini CSS ya, Ctrl/ untuk membuat komentar. Terus link, langsung enter saja. Ini linknya buat saja assets, karena kita akan buat CSS-nya tadi seperti di sini, ada di folder assets, terus ada di folder CSS, terus nama filenya style.css. Jadi kita buat CSS, asset CSS dan style.css. Ya, ini. Jadi file CSS kita akan buat di assets, di folder assets, terus di folder CSS, dan nama filenya CSS. Oke. Terus kita juga ada menggunakan font. Kita gunakan font Awesome. Ya, kita Ctrl/ untuk buat komentar. Terus kita buat link, enter. Kita pakai dari https cloudflare kira-kira begini .com. Terus dia di Ajax, terus libs, terus font Awesome.
versinya Awesome ya. Font Awesome versi 6.0. Terus CSS ini kita akan mengambil membangun CSS kita sendiri dari font asset. Terus ini kalau font Awesome-nya kita menggunakan ikon-ikon yang akan kita gunakan di project kita. Terus all.min.css, Ctrl S. Nah, ini bagian head kita, bagian head dari project kita. Ada untuk metanya, terus ada title-nya dengan ada link CSS. Terus untuk bodinya, nah, pada body ini kita akan memiliki yang namanya header. Jadi buat dulu header, kita komentar seri ini untuk header Ctrl slash saja supaya kita buat komentar untuk headernya. Terus buat saja header. Terus setelah buat header, teman-teman bisa buat header dengan kelas tertentu dengan menggunakan header class header. Jadi di sini kita akan membuat header tapi dengan kelas header. Jadi kita buat header.header, terus enter. Jadi otomatis langsung buat kelasnya sendiri. Terus div, kita buat div-nya div dengan kelas kelasnya container. Jadi untuk buat div dengan kelas container, kita langsung ketik div.container, enter. Jadi ini beberapa extension yang bisa kita gunakan di Discord. Terus untuk navigasinya, navbar, kita buat nav dengan kelasnya navbar ya. Navbar, terus klik ya. Kita buat lagi div untuk logo dengan kelas logo, div kelas logo. Di dalam div ini kita buat H1. Ini H1-nya untuk logo kita atau nama logo, nama blog kita. Buat saja my blog. Terserah teman-teman mau buat untuk logonya itu menggunakan nama atau menggunakan gambar. Terus di bawah dari div logo ini, jangan langsung di dalam ya, jangan langsung di dalam ini, tapi di bawah dari div logo. Kita buat untuk navbarnya, untuk navigasinya. Kita buat all dengan kelasnya navlink. Oke, kita enter. Ya, jadi nanti untuk navigasi kita bungkusnya di all, terus dengan kelasnya navlinks. Terus di dalam all-nya ada link, di enter. Ada A ini untuk link dari navbar kita nanti ya, atau navigasi pada sistem kita atau pada blog kita. Oke, untuk A-nya tinggal langsung enter. Href-nya untuk home-nya kita menggunakan index.php. Oke, index.php. Ini beranda. Terus kita buat lagi li, terus A juga, terus ini untuk artikel.
PSP. Nah, terus kita bisa tambahkan untuk yang lainnya nanti. Jadi untuk ini nanti kita akan buatnya tampilan seperti ini. Ada berandanya artikel, terus ada kategori dengan ada tentang. Jadi teman-teman di sini bisa tambahkan juga untuk sama dengan li, terus a, terus ini kategori .csv. Nah, terus ini tadi artikel, terus ini kategori. Oke. Terus kemudian ada tentang, ini about .csv. Oke. Ini kita buat tentang save. Oke. Kemudian kita coba bukain dulu, ini masih tanpa CSS ya. Jadi ini masih belum menggunakan CSS. Kita coba buka di browser kita ALTB ya. Jadi masih bentuk kosongan seperti ini, belum seperti ini ya. Belum seperti ini. Ini yang sudah menggunakan CSS. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti kontennya di sini. Terus ini masih kosongan, belum menggunakan CSS. Sekarang kita buat file CSS. File CSS kita itu ada di assets, terus CSS, terus style CSS. Kita buat dulu folder 1 dengan nama assets. Di dalam folder ini kita buat lagi folder 1 dengan nama CSS. Iya. Nah, setelah di folder CSS ini baru kita buat file dengan style .css. Nanti kita akan membuat semua kode program untuk CSS kita di sini. CSS untuk template ini tadi, template.html-nya. Jadi yang tadi tampilannya seperti ini, pada saat kita membuat CSS kita atau setelah membuat CSS kita, dia akan tampilannya seperti ini. Oke, kita buat CSS-nya. Kita buat dulu reset CSS, Ctrl/, terus kita buat dulu ya reset ke marginnya 0, terus paddingnya juga 0. Oke, terus box sizing ini untuk buat kelas box di body nanti di CSS untuk template kita ya. Box sizingnya itu buat border box saja. Terus buat border box, setelah ini reset CSS ini penting untuk menghilangkan margin dan padding yang defaultnya. Terus menggunakan box sizing yang konsisten. Terus kita buat untuk variabel. Bentar dulu. Terus untuk variabel ini kita buat root. Jadi warna-warna ini bisa teman-teman gunakan pada saat nanti projectnya. Jadi ini untuk warnanya, kita menggunakan variabel ini untuk menyimpan warna-warna utama pada website kita nanti atau pada website blog kita agar memudahkan perubahan tema nantinya. Terus bisa konsisten pada seluruh website menggunakan warna ini. Terus kita buat untuk body dan lain-lain, kita buat saja global styles. Ini untuk semua style secara umum pada badan website nanti.
kita pertama kita buat dulu untuk body. Bodinya itu kita pakai fontnya font family. Font family-nya pakai yang Arial seperti ini. Oke. Aja. Terus untuk apalagi line. Untuk line height-nya kita pakai 1,5. Oke, 1,5 saja. Terus untuk colornya itu kita pakai yang sudah kita buat tadi, yaitu var pakai text colornya. Nah, var text color ini kita ambilnya dari sini ya. Dari sini tadi, dari variabel text color ini. Dan nanti untuk color di bodinya itu untuk teksnya kita gunakan text color ini. Oke, kemudian kita buat untuk yang, karena kita sudah buat untuk yang body ini, maka kita akan buat ini untuk kontainernya. Kontainernya kita buat, langsung kita panggil kelasnya kontainer. Untuk panggil kelas untuk panggil kelas pada produk kita itu kita cukup memanggil JS-nya itu titik terus kelas ya, titik kontainer kurung kurawa, terus maksudnya lebar maksimalnya adalah kita buat 1200 fix ya. Terus untuk marginnya itu untuk marginnya kita buat 0 auto. Terus paddingnya juga, paddingnya 0 juga, tapi 0,20 pixel ya. Jadi di sini style global ini adalah font default Arial dengan fallback sans serif. Terus lainnya kita buat 1,5 untuk keterbacaan yang baiknya. Oke. Terus kontainernya kita buatnya max width-nya itu hanya 1200 atau lebarnya, karena ini untuk layout yang rapinya pakai 1200, kita pakai 1200 ya. Setelah itu kita akan buat untuk header. Tadi kita buatnya untuk semua bodinya, body dari keseluruhan ini kita sudah buat ya. Terus kita juga sudah buat untuk semua kontainer ini, untuk semua ini. Nah, sekarang kita akan buat untuk ini, header ini. Semua untuk ini header, kita buat kelas untuk header. Nah, kita buat saja header style. Oke, kita komen saja. Terus header style kita panggil kelas headernya, panggilnya. Jadi kita tidak panggil header yang ini, tapi kita panggil berdasarkan kelas saja yang ini ya. Nah, seperti biasa kalau kita panggil kelas headernya, kita pakai titik header dulu. Terus ya, setelah buat panggil kelas headernya, kita buat background color ini ya. Oke, background colornya kita pakai yang sudah kita buat di variabelnya. Tapi terserah teman-teman mau buat pakai di sini juga tidak apa-apa. Tapi
karena kita sudah buat variabel tadi, kita tetap menggunakan variabel yang sudah kita buat saja. Di sini kita tetap pakai variabel yang kita buat, karena tadi kita buat variabel tadi untuk menyimpan warna-warna utama yang kita gunakan pada website kita. Terus untuk memudahkan perubahan-perubahan yang kita gunakan. Jadi warnanya tidak campur atau tidak sembarang menggunakan warna, atau mungkin terlalu banyak warna. Jadi kita konsistennya menggunakan beberapa warna yang sudah kita buat, sudah kita persiapkan untuk blog kita atau sistem kita. Oke, kita gunakan di headernya itu kita pakai primary color ini. Terus kita buat paddingnya itu 1 range saja. Oke, dengan 1 dengan 0. Terus colornya kita pakai variabel yang white tadi, yang putihnya. Oke. Terus setelah untuk headernya, di dalam headernya kita punya yang namanya navbar, ya, navbar ini. Jadi kita ada kelas navbar, nav ini dengan kelas navbar. Kita juga akan buat CSS untuk kelas navbarnya. Oke, untuk kelas navbar seperti biasa kita panggil kelasnya terus navbar. Oke, kita buat display yaitu flex. Terus kontennya itu kita buat justice content, kita buat itu space between saja. Oke. Terus untuk align itemnya kita buat di tengah. Enter. Nah, jadi di sini untuk headernya tadi kita gunakan warna primary atau warna utama yang sudah kita buat di variabel tadi. Jadi di sini warna utama kita bukan pada umumnya kita gunakan biru, tapi di sini kita menggunakan warna yang berbeda. Nah, setiap dari warna primary itu kita gunakan agak sedikit biru tapi agak gelap. Terus untuk sekundernya itu pakai yang warna keduanya. Terus warna teksnya ada, warna yang lainnya juga. Oke. Terus untuk flex displaynya itu untuk layout horizontal. Ini ya. Jadi ini untuk layout horizontal. Terus untuk space ini, space between ini untuk logo dan menu navigasinya. Oke, setelah itu kita buat karena di dalam navbar yang tadi, nanti di sini ini juga kita akan buat untuk ini juga, tapi kita panggilnya menggunakan untuk ini ya, untuk ini. Untuk ini kita panggil kelasnya juga menggunakan kelasnya navlink. Oke. Jadi kita buat di sini untuk navlink. Oke. Kurung kurawat. Terus displaynya itu flex juga. Oke. Terus untuk list stylenya, ini ya, untuk list stylenya itu kita buat no saja. Oke. Kita buat lagi untuk navlink-nya, karena ini tadi kita buatnya untuk navlink-nya saja. Sekarang kita buat navlink tapi ada li-nya, jadi kita buat li di dalam navlink gitu. Kita buat
Nah, ini li. Nah, terus huruf awal kita buat nafnya itu margin left ya, karena kita akan buatnya dia rapat ke bagian kanan. 2 red. Nah, oke, setelah naflingnya kita buat CSS untuk nafling tag A nya. Nafling, terus karena tag A nya di sini, jadi kita buat nafling li terus A. Oke. Nafling li dan A. Oke. Setelah itu kita buat color. Warnanya kita buat pakai white, karena kita tadi sudah ada variabelnya, kita gunakan var white ini ya. Terus kita buat teks tag decoration. Oke. Tag dekorasinya kita nol saja. Terus untuk transisi, transisinya itu kita ini untuk lebih ke hover ya. Color, 0,3. Ini untuk transisinya kita buat pakai 0,3 sekian. Oke, kita simpan dulu. Jadi di sini untuk navigasinya kita menggunakan flex display untuk menu horizontal, terus margin leftnya untuk jarak antar menu yang ini tadi ya, jarak antar menunya itu 2 rem. Terus transisinya itu yaitu hover tadi, hover untuk efek yang smoothnya kita buat ini 0,3 second. Oke. Terus setelah ini kita akan demo yang sudah kita buat, karena tadi di sini ya, ini kita tinggal refresh, maka dia akan sama seperti ini. Dan di sini kita refresh. Nah, ini yang sudah kita miliki atau kita punya. Nah, di sini masih ada yang berbeda yaitu di sini ada footernya atau ada kakinya, tapi kita belum ada di project kita, belum ada. Nah, kita akan buat untuk footernya. Untuk footernya, kita akan buat untuk footernya. Nah, kita kembali di tertera. Nah, selain dari header ini bagian header, yaitu bagian menu yang ini semua, dan ini yang dinamakan header. Nah, di sini kita akan memiliki konten. Terus di bagian bawahnya seperti ini kita akan memiliki footer. Oke. Kita buat untuk main kontennya. Konten. Oke, ini untuk main kontennya kita buat main. Terus kita buat kelasnya itu main content. Main content. Terus di dalam mainnya kita buat div container juga. Nah, terus enter. Nah, di sini isi konten kita. Nanti
ditambahkan sini ya, ditambahkan oke, tambahkan sini nanti. Terus setelah itu, setelah kita buat main kontennya itu, kita buat footer. Oke, kita tambahkan footer dulu. Footer, oke, salah. Kita buat footer dengan kelas footer. Ya, ini footer, kelas footer. Terus di dalam footernya itu kita buat div, terus kelas kontennya juga. Oke, ini untuk copyright. Terus 2024 cuma blog, jadi kita pakai blog. Oke. Oh sorry, kita kerja dari Oke. Setelah itu kita buat style change untuk main dan footernya. Buat dulu untuk mainnya. Untuk mainnya itu kita buat main konten. Oke, main kontennya itu kita panggil kelas main konten. Kelas yang sudah kita buat tadi, paddingnya kita buat keluarin juga. Main height-nya itu kita buat 100 ya. Oke, sampai 120. Oke, setelah itu jadi di sini untuk penjelasannya begini. Untuk padding RAM dan ini, padding RAM 0 ini memberikan jarak 32 piksel. Ya, 32 piksel di atas dan di bawah konten. Terus untuk main height ini kita memastikan konten selalu minimal setinggi viewport dan dikurangi header dan footer gitu. Oke, terus kita lanjut untuk footer ya. Untuk footer ini kita lanjut untuk footer CSS untuk footer ya. Footer. Oke, kelas footer kita panggil kelas footer kita. Terus background colornya itu kita pakai var primary yang kita punya ya. Terus kita buat color itu pakai var yang white ya, yang white ini. Terus untuk teksnya kita buat di tengah. Untuk padding kita buat satu rem 0. Posisinya itu kita buat relatif. Oke. Terus untuk bottom kita buat 0. Terus untuk lebarnya itu kita buat 100%. Oke. Jadi kita di tag footernya tadi semantik HTML5 menyalakan bagian footer websitenya. Terus untuk kelasnya untuk menjaga konten tetap ya tadi. Terus untuk penjelasan CSS-nya ini kelas footernya menggunakan teks semantik tadi yang dibungkus dalam kontainer.
terus berisi teks copyright tadi, copyright sederhana yang kita buat tadi, yaitu ini ya, ini teks copyright yang kita buat. Terus untuk file primary colornya itu kita gunakan warna latar yang sama dengan header tadi. Jadi warna untuk footernya itu kita gunakan sama dengan header. Jadi nanti warnanya akan sama dengan header ini, sama kayak di sini ya. Kayak di sini juga warna footernya itu kita gunakan warna yang sama dengan header. Dan di sini juga nanti kita buat warna footernya itu sama dengan header. Terus untuk teksnya itu kita buat pakai warna putih, ini ya. Untuk teksnya kita pakai warna putih untuk teks copyrightnya nanti. Terus ini alasannya supaya dia kontrasnya bagus dengan backgroundnya ini. Jadi dia mudah dilihat atau mudah tidak ketutup dengan background. Terus untuk teksnya, teks align itu kita buat dia rata tengah, teks align center. Terus untuk paddingnya itu kita buat 16 pixel. Terus atas dan bawahnya spacing yang pas. Terus ini kita buat width-nya ini 100% supaya footernya itu selalu penuh ya. Untuk penuhi layarnya itu, penuhi dari kiri ke kanan lebarnya. Terus untuk position relatif ini kita buat buttonnya 0 atau untuk bawahnya 0 supaya dia selalu ada di bawah gitu. Karena footer ini kita buat ada otomatis responsif ya, karena menggunakan kontainer tadi dengan konten pertama, terus ukuran teksnya tadi yang relatif, terus paddingnya yang kita menggunakan unit rem ini gitu. Oke, terakhir kita akan demo yang telah kita buat untuk video kali ini. Sini kita langsung refresh. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, pada video kali ini kita cukup sampai di sini. Pada video kali berikut kita akan belajar lanjut atau kita akan melanjutkan project kita untuk pembuatan projectnya. Karena ini untuk HTML-nya baru template-nya yang kita buat. Jadi kita belum implementasi untuk pada project kita atau blog kita. Mengimplementasi template yang sudah kita buat ini, template dasar yang sudah kita buat ini pada project yang akan kita buat gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan jangan lupa subscribe agar notifikasi terbaru dari channel kami bisa teman-teman dapatkan lebih awal. Oke, sekian dan terima kasih.